warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas keterampilan bertanya. Mari kita lihat video berikut ini. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Pengetahuan siswa dapat dibangun dari rasa ingin tahu melalui sebuah pertanyaan. Siswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna apabila ia melihat ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, sehingga guru dapat menciptakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendorong siswa untuk berpikir mencari jawaban. Menurut Usman pada tahun 2009 bahwa pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik lemparan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu dampaknya antara lain dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau yang sedang dibahas, mengembangkan pola dan cara belajar aktif siswa untuk berpikir, menuntun proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menemukan jawaban yang baik. Kemudian, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat membuat ragam pertanyaan, tergantung pada sudut pandang kita atas pertanyaan. Apabila berdasarkan variasi pertanyaan, maka keterampilan bertanya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan dasar dan pertanyaan lanjutan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keterampilan bertanya dasar, yaitu kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan untuk mengetahui daya ingat siswa, misalnya seperti yang diawali pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan berapa. Sebagai contoh dalam proses pembelajaran seperti ini. Anak-anak semua, ada yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Ayo yang bisa menjawab akan Ibu beri reward di akhir pembelajaran nanti. Ya, siapa yang bisa? Ya, silahkan Palisa. Iya, benar sekali. Berarti anak-anak Ibu masih mengingat materi kita di minggu lalu. Ya, terima kasih Palisa, silahkan duduk. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa-apa saja tahap-tahap pembinaan persatuan dalam proses kebangkitan nasional tahun 1908? Iya, siapa? Iya, Tengku yang pertama, ayo jawab. Iya, benar sekali. Nah, seperti itu contoh singkatnya. Sekarang yang kedua, kita akan membahas keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan adalah kemampuan bertanya seorang guru dalam pembelajaran untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa yang lebih kompleks. Pertanyaan ini mengarahkan kepada siswa pada proses berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi. Pertanyaan lanjutan biasa diawali dengan kalimat-kalimat mengapa, bagaimana, seperti itu. Nah, sebagai contoh dalam proses pembelajaran, setelah kita belajar di minggu lalu bab sebelumnya mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, minggu ini kita akan membahas mengenai norma dan keadilan di bab 5. Nah, apa itu norma? Ada yang tahu? Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran kita di minggu lalu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nah di minggu ini kita akan membahas di bab 5, yaitu mengenai norma dan keadilan, yaitu mengenai
apa saja itu norma, macam-macam norma, dan seperti apa sanksi untuk mengadili setiap pelanggaran dari macam-macam norma tersebut. Oke, begitu saja penjelasan dari Ibu. Anak-anak semua, apakah ada yang tidak paham dari penjelasan Ibu? Bagus sekali. Ibu ada sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nantinya akan Ibu berikan bintang. Yang siapa yang paling banyak bintangnya di akhir semester nanti pada saat pembagian raport akan Ibu berikan hadiah. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa norma itu diartikan sebagai aturan. Jadi pertanyaannya, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Ya, silahkan Palisa. Ya, silahkan berdiri. Nah, bagus. Ya, apa tadi? Agar masyarakat hidup aman. Nah, benar. Ada yang bisa lagi selain Palisa? Iya, silahkan Febri. Supaya tertib. Iya, bagus, benar sekali apa yang dijawab oleh anak-anak ibu sekalian. Jadi, mengapa norma itu diperlukan dalam masyarakat? Karena agar terciptanya aturan yang sesuai dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga seluruh warga masyarakat dapat hidup dengan tentram dan aman, seperti yang dikatakan anak-anak didik ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.